Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Leonel Tiran. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi dari mata kuliah Teori Sosial dan Politik yang diasuh oleh Bapak Dr. Randus Lawrence Sairani SOS, MPA. Berikut penyampaian dari Pak dosen tentang perspektif struktural fungsional. Untuk yang pertama ada Comte, Spencer, Durkheim, Merton, Persson. Yang kedua, teori integrasi. Ketiga, teori konsensus. Dan keempat, teori fungsional. Yang pertama, positivisme kontribusi Comte. Konteks atau latar belakang yang mempengaruhi Comte yaitu zaman pencerahan, sains untuk kemajuan masyarakat atau merekonstruksi masyarakat dengan cara lebih baik atau manusiawi. Teori gravitasi dari Isaac Newton adalah hukum-hukum hubungan fundamental antar sifat dasar jagat raya menjadi pendorong visi ini. Charles Montesquieu mengatakan kemungkinan adanya ilmu pengetahuan mengenai masyarakat yang menyerupai hukum Newton dan masyarakat harus dipandang sebagai benda yang sifat dasar dan dinamikanya bisa ditemukan melalui pengamatan dan analisa sistematis. Comte dan The Course of Positive Philosophy berawal dari kolaborasinya dengan Saint-Simon pada tahun 1760 sampai dengan 1825. Saint-Simonlah yang pertama menggunakan istilah pengetahuan positif untuk menunjukkan pada studi tentang umat manusia dan masyarakat berdasarkan pengamatan empiris serta melahirkan ide tentang pergerakan masyarakat dari landasan religius menuju positivistik. Filsafat positivisme Comte yaitu bagi Comte penting untuk menciptakan sains positif, seperti halnya ilmu pengetahuan lain, pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan empirik yang akan digunakan untuk menghasilkan dan menguji hukum-hukum abstrak mengenai organisasi manusia. Ilmu pengetahuan ini oleh Comte disebut sebagai fisika sosial, yaitu tentang bagaimana menemukan hukum organisasi manusia dan digunakan untuk mengarahkan tata kerja masyarakat. Pakar ilmu sosial juga harus memandu jalannya dan arah dari organisasi manusia. Berikut masyarakat dalam model integrasi Durkheim, yaitu basisnya division of labor. Masyarakat haruslah dipandang sebagai suatu kesatuan atau entity, bisa dibedakan namun tidak bisa disahkan. Integrasi ini untuk memenuhi kebutuhan sistem. Jika tidak terpenuhi akan muncul patologis. Selanjutnya, Persson tentang fungsionalisme, yaitu individu dalam sistem sosial. Ada dua mekanisme pelembagaan terhadap individu. Yang pertama, mekanisme sosialisasi. Seluruh pola budaya atau nilai kepercayaan dan simbol ditanamkan pada sistem personal. Yang kedua, mekanisme kontrol. Adalah pelembagaan sanksi dan aktivitas ritual. Yang berikut konsensus dalam hal ini kemampuan sistem sosial untuk saling mengait konsensus, kesepakatan bersama antara bagian yang ada dalam keseluruhan masyarakat, konsensus, komitmen, adaptasi, dan integrasi. Karakter perspektif struktural fungsional yaitu menekankan pada keteraturan atau order dan mengabaikan konflik dalam masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai sistem yang seluruh bagiannya saling bergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan. Fungsionalitas antar bagian, masyarakat terintegrasi atas dasar sepakat anggota-anggotanya akan kemasyarakatan tertentu. General agreements adalah daya yang mampu mengatasi perbedaan dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Konflik ada, tetapi ada mekanisme untuk mengontrol konflik tersebut. Yang berikut, asumsi struktural fungsional. Masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh, yang saling berinteraksi. Hubungan bisa searah dan timbal balik. Sistem sosial bersifat dinamis. Integrasi sempurna tidak pernah ada, sehingga ada ketegangan. Namun itu terlembagakan.
Perubahan yang bertahap, hasil penyesuaian adalah eksternal, inovasi, dan integrasi oleh nilai yang sama. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Shalom.